Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Mysterious Treasure. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria yang tengah mencari harta karun misterius di sebuah makam kuno. Ketika sedang mencari, rupanya ia dipermalukan oleh temannya dikarenakan pria itu terlihat ketakutan. Tapi di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja datang wanita bermotor yang langsung menghajarnya. Menyadari hal itu, pria tersebut sangat marah hingga saat itu juga ia melakukan perlawanan. Namun sayangnya semua serangan hanyalah sia-sia karena wanita itu cukup ahli dalam bela diri. Bahkan kini justru dirinya yang malah dibuat tersungkur. Setelah berhasil mengikatnya, wanita itu menjelaskan jika mereka berdua hanyalah perampok makam biasa dan sangat mudah diatasi. Bahkan dirinya segera mengambil foto selfie untuk dikirimkan ke seorang teman prianya tersebut. Baru diketahui ternyata nama dari wanita itu adalah Bai Chuxia. Ketika ia sedang bertelepon dengan temannya, ternyata satu perampok mencoba untuk melarikan diri. Menyaksikan hal itu, tentu Chuxia tak tinggal diam. Dirinya mulai mengejar pria tersebut. Namun ketika ia sedang mengejarnya, ternyata pria tadi melempar bom ke arahnya. Tapi bom itu berhasil ditendang hingga membuat ledakan di sekitar tempat tersebut. Setelah itu, mereka berdua segera melanjutkan pertarungan. Tapi tanpa diduga, rupanya tanah tempat mereka berpijak justru runtuh ke bawah. Yang membuat Chuxia tak punya pilihan lain selain harus menembakkan alat pengikat sebelum terjun lebih jauh. Tak berhenti sampai di situ, kini Chuxia mendapatkan masalah lain, di mana sebuah makam kuno justru malah terjatuh tepat ke arahnya berada. Setelah ia berhasil selamat, dirinya mulai memeriksa pria tadi. Dikarenakan pria itu masih hidup, Chuxia pun mulai memeriksa kondisi sekitar. Saat ia sedang mengecek, dirinya tak menyangka jika di bawah tempat ini bisa terdapat makam kuno. Chuxia pun melanjutkan perjalanan untuk memeriksa tempat lain. Dan kali ini ia dibuat terkejut karena rupanya itu adalah kuburan dari komandan militer. Chuxia mencoba untuk tetap tenang, tapi dari kejauhan terlihat ada beberapa patung yang bergerak mengawasinya. Pria tadi yang telah tersadar lagi-lagi melakukan serangan, tapi tetap saja serangan itu dapat dengan mudah dihalau oleh Chuxia. Setelah itu, beberapa patung kini berjalan ke arahnya, dan karena tak punya pilihan lain, Chuxia pun berniat untuk melarikan diri. Scene berpindah ke seorang pria yang tengah menyiram makam gurunya. Pria itu bernama Fang Yi yang merupakan MC dalam cerita ini. Ia berkata bahwa sekarang kau bisa minum dengan tenang. Ia teringat tentang kejadian malam tadi ketika mengetahui bahwa peringatan kematian gurunya telah tiba. Fang Yi juga mengabarkan bahwa dirinya telah membuka toko barang antik bersama dengan temannya yaitu San Pao dan juga Fatih. Fang Yi berterima kasih karena sang guru telah mengajarinya selama ini. Ia juga masih bingung tentang apakah Gabala itu sebenarnya. Saat ia sedang berpikir, kita pun diperlihatkan tentang kemampuan dari artefak kalung Gabala. Di mana saat Fang Yi sedang menolong seekor kucing, dirinya hampir tertabrak mobil. Tapi ternyata artefak Gabala itu berhasil menyelamatkannya. Bahkan kini Fang Yi sendiri diajari metode kultivasi misterius oleh Gabala tersebut.
Scene kembali ke masa saat ini, di mana Fang Yi masih bertanya-tanya apakah sebenarnya artefak Gabala itu. Namun dari atas pohon ada seekor tupai yang mengawasi, dan ternyata mata dari tupai itu menyala seperti binatang misterius. Ketika itu, Fang Yi segera menjawab telepon dari temannya. Ia mendapatkan kabar bahwa telah terjadi sesuatu. Tak banyak berpikir, dirinya pun mulai bergegas menuju ke sana. Saat tiba di sana, San Pao bertanya pada Fatih, apakah menurutmu Fang Yi terlihat seperti pesulap? Fatih menjawab jika sepertinya hal itu memang benar. Sedangkan Fang Yi tetap fokus pada tempurung heksagram, di mana ia mendapatkan ramalan jika nyawa Cuxia sedang dalam bahaya. Dua temannya itu terkejut mendengarkan, dan mereka merasa jika semua ini adalah salahnya, karena sebelumnya mereka telah melewati janji tadi malam. Fang Yi memarahi mereka berdua karena ia telah memperingatkan sewaktu ia belum kembali. Maka mereka disuruh untuk menemani Cuxia melacak perampok makam. San Pao menjawab bahwa kami terlalu sibuk bermain game hingga lupa tentang hal ini. Bahkan Fatih juga menjelaskan jika ia tak bisa melacak lokasi dari Cuxia. Walau begitu, Fang Yi mengetahui lokasinya berkat bantuan dari Heksagram Li. Ia segera menyuruh temannya untuk mencari tahu apakah di selatan terdapat pemakaman. Mengetahui jika heksagram itu benar, mereka pun segera bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Fang Yi mulai menggunakan artefak kuno. Ia menyadari jika makam ini adalah tempat yang abadi. Sementara itu, dua temannya berhasil menangkap salah satu pencuri. Fang Yi segera menginterogasinya, tapi pria itu berbohong dan ia menjelaskan jika dirinya tak pernah melihat Cuxia. Karena mendengarkan hal itu, mereka pun bertanya dengan serius, yang membuat pria itu terpaksa harus mengakui jika Cuxia telah ditelan oleh makam. Dan benar saja, ternyata artefak Gabala mulai bereaksi. Fang Yi pun menyuruh mereka untuk berjaga-jaga, sedangkan dirinya akan turun mencari Cuxia. Tak tinggal diam, temannya juga ingin membantu. Bahkan ia memaksa Fatih untuk ikut turun bersama. Setelah itu, mereka pun mulai turun. Tapi di sana Fatih terus bertengkar karena dirinya sangat ketakutan. Kemudian mereka segera berjalan untuk memeriksa tempat itu. Tapi ketika sedang berjalan, ternyata Fatih mengambil sebuah benda berharga, di mana Fang Yi langsung menaruhnya kembali dan melarang mereka untuk mengambil benda apapun dari makam. Setelah sampai di ruang makam utama, Fang Yi penasaran mengapa bisa ada susunan Tai Chi di sini. Yang ternyata makam itu bukan hanya sekedar makam pangeran, tetapi juga makam seorang jenderal. Fatih tak menghiraukan ucapan dari Fang Yi, dirinya justru malah asik memotret beberapa foto. Bahkan ia juga mengambil harta karun dari sebuah patung besar. Dan benar saja, setelah harta itu diambil, kini semua patung yang ada di sana mulai bergerak kembali. Menyadari jika itu adalah batu Jin, Fang Yi segera menyuruh Fatih untuk jangan menyentuhnya. Tapi secara tiba-tiba, batu yang pecah itu mengeluarkan aura kekuatan. Dan kini justru sebuah makam kuno di atas mereka terbuka dengan sendirinya. Tak hanya itu, rupanya semua patung juga mulai berdatangan. Hingga pertarungan di antara mereka pun akhirnya terjadi. Mengetahui bahwa teman-temannya dalam bahaya, Fang Yi tak tinggal diam. Dirinya segera menggunakan gerakan kilat untuk menghentikan patung itu. Setelah berhasil membuat mereka terdiam, rupanya baru diketahui jika makam itu berasal dari dinasti Cambrium legendaris. Tapi justru tangan dari San Pao tak sengaja membuka makam tersebut. Mereka semua terkejut karena rupanya di dalam makam itu terdapat Cuxia yang telah berubah. Dan secara tiba-tiba, Cuxia kini melakukan serangan ke arah Fang Yi. San Pao segera melemparkan sekop untuk dijadikan senjata.
Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Ketika pertarungan berlangsung, terlihat Fang Yi cukup kesulitan. Dan karena tak punya pilihan lain, dirinya pun segera mencoba sebuah susunan jimat. Ia juga menjelaskan agar Fatih dan juga Sanpao menahan Chu Xia terlebih dahulu. Sementara dirinya sendiri akan menyusun jimat agar bisa menyelamatkannya. Dan benar saja, ketika Sanpao hampir tertusuk, untungnya Fang Yi tepat waktu, di mana ia berhasil menyusun formasi itu dan menghentikan pergerakan Chu Xia. Sanpao bertanya sebenarnya apakah yang terjadi. Fang Yi menjelaskan jika Chu Xia telah dikendalikan oleh udara Yin, dan untuk menyelamatkannya maka mereka harus mengeluarkan udara tersebut. Sanpao merasa jika seharusnya kita tetap berada di pegunungan agar bisa mempelajari keterampilan dari Master Tang. Sedangkan Fang Yi sendiri berhasil menyelamatkan Chu Xia dari udara Yin. Tapi ketika mereka mau menolongnya, ternyata tempat tersebut sebentar lagi akan hancur. Sehingga karena hal itu, mereka pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Scene berpindah ke sebuah televisi. Ada berita yang mengabarkan jika jam 10 tadi pemakaman di selatan kota Tangcheng telah runtuh. Di sana terlihat juga Fatih yang sedang mencari informasi terkait hal itu. Bahkan menurut para ahli, jika makam kuno tersebut merupakan sebuah makam dari dinasti Cambrium. Sementara itu, Sanpao bertanya mengapa Chu Xia masih belum tersadar. Fang Yi menjelaskan jika aku telah menyegel udara Yin di tubuhnya dengan esensi sejati, dan dalam waktu 1 bulan mereka harus menemukan tempat yang sangat gelap. Hal itu dilakukan agar ia bisa membalikan lingkaran sihir yang dapat memulihkan Chu Xia secara penuh. Sedangkan Fatih tiba-tiba saja mendapatkan informasi yang cukup penting, di mana ia memberitahu jika batu Yin seperti perkataan Fang Yi hanya berada di tempat yang sangat yin, sehingga mereka pun berniat untuk mencari keberadaan pria bernama Tuan Ming. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan Fang Yi beserta teman-temannya yang telah bersiap-siap untuk pergi ke sebuah tempat. Di sana rupanya juga ada Chu Xia yang telah pulih kembali. Kemudian terlihat Fang Yi yang harus menggunakan kekuatannya demi mendapatkan kepercayaan dari penduduk setempat. 彻底清除你体内。高，这张卡里的50万就归你。你们各挑一根黄花梨木来解木。Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Huh.